Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan juga berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat yang lahir ataupun nikmat yang batin. Subhanallah, hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan yang dengannya kita mampu menambah amal saleh, masih memberikan kita kesempatan waktu di saat mungkin saudara-saudara kita di beberapa tempat sedang Allah Subhanahu wa taala uji. Mungkin beberapa waktu lalu terdengar gempa di Cianjur. Subhanallah, hari ini ya, mungkin antum dengar ada gempa juga ya. Di mana? Di Jember. Allah musta'an. Dan kalau kita lihat di berita BMKG beberapa hari terakhir itu menginfokan ada sekitar 22 titik gempa dari Sabang sampai Merauke. Subhanallah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala liyudima ni'matahu alaina, ni'matal aman. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus beri kita nikmat di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat aman, yang mana kita masih bisa beraktivitas dengan lancar, dengan damai. Subhanallah. Dan ini tidak lain dan tidak bukan di antara tanda yang memang sudah Rasulullah SAW sabdakan jauh-jauh hari. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, hancurnya dunia adalah kathratul zilzal, banyaknya gempa bumi. Banyak riwayat menjelaskan tentang itu di Bukhari dan yang lainnya juga. Subhanallah, teringat sabda Nabi Muhammad SAW, badiru bil a'mal, wahai kaum muslimin, bersegeralah memperbanyak amalan, waktu kita hampir habis. Fitanan, kata Nabi SAW, sebelum nanti datang fitnah-fitnah, ujian-ujian, musibah-musibah, petaka-petaka, kaqita'il lailil mudlim, yang mana ujian-ujian tersebut datang seperti potongan malam yang gelap. Subhanallah, macam-macam musibah menimpa kaum muslimin. Dan ketika musibah itu tiba, kita bingung. Jangankan untuk nambah ibadah kita, untuk menenangkan perut kita saja kita, subhanallah. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan termasuk kaum muslimin yang masih aman. Maka subhanallah, ada saatnya nanti di mana orang datang ke pengajian itu susah. Dan itu sudah pernah terjadi, dan bahkan sebagian tempat di muka bumi ini sedang terjadi. Datang untuk sholat, melaksanakan sholat dengan aman, itu susah. Maka kita banyak amalan saleh kita. Jangankan untuk memberikan sedekah, untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga saja kadang susah. Subhanallah. Ada sebuah pemandangan seorang anak kecil Arab di negeri Suriah, bicara bahasa Arab, nggak ngerti bahasa yang lainnya. Ditanya, coba anak baca surat Al-Fatihah atau surat-surat yang pendek yang lainnya di juz amma. Subhanallah, nggak bisa. Subhanallah, nggak bisa. Bukan karena trauma, bukan karena subhanallah musibah yang berkepanjangan sampai si anak gak bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar mengaji, gak ada kesempatan untuk menghafal.
Subhanallah. Maka beruntung kita bukan bagian dari saudara-saudara kita yang sedang diuji itu. Maka jangan sampai kita merasa aman bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala tidak akan datang kepada kita. Kebanyakan manusia itu lalai, melupakan satu hal. Banyak orang yang memperkirakan, oh ini kiamat kayaknya datang sekian tahun lagi, 10 tahun lagi, sekian tahun lagi, dan seterusnya. Subhanallah, kiamat itu la ta'tikum illa baghtah. Subhanallah, tidaklah kiamat datang itu kecuali tiba-tiba. Loh kok kiamat? Itu nanti terjadinya seperti itu. Loh saya belum cukup sholatnya, saya belum cukup zakatnya, saya belum berakhlak baik kepada orang di rumah saya. Subhanallah. Maka mudah-mudahan berita-berita yang kita simak dari berbagai media itu bisa memacu kita untuk semangat memperbanyak bekal kita, memperbanyak ibadah, semakin baik dengan orang-orang sekitar kita, terutama yang di rumah kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, ya, dan juga tetangga-tetangga sekitar kita. Nah, dan mudah-mudahan ya, kajian malam ini ya, kita betul-betul bisa niatkan supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu fadilah ilmu dan fadilah keutamaan menuntut ilmu. Mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah kasihi kita. Allah tidak uji kepada kita, tidak uji kita dengan sesuatu yang memang membuat iman kita goyah. Nah, maka mari kita sama-sama kembali mengkaji kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Tata cara salat Nabi Muhammad SAW dari takbir dan hingga salam, ya, seakan-akan kita melihat salat beliau. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki salat kita, Allah merahmati kita. Ataupun kalau memang belum 100% persis dengan Nabi Muhammad SAW, paling tidak Allah melihat kesungguhan kita. Allah melihat itikat kita bahwa kita memang sedang mencari hidayahnya. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala padamkan murkanya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali ke pembahasan kitab, dan kita insyaallah akan lanjut dalam pembahasan masih dengan bacaan Al-Qur'an. Namun kita akan lebih bahas bagaimana cara beliau membaca. Kalau yang sebelumnya kita bahas adalah bagaimana Nabi Muhammad atau apa yang Nabi SAW baca ketika sholat, dari mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan sholat-sholat yang lain, Jumat, sholat Aid, bahkan sholat malam juga kita sudah bahas. Maka kita masuk ke bagaimana cara Nabi Muhammad SAW atau anjuran Nabi Muhammad SAW kepada kita, ya, cara membaca Al-Quran yang benar. Kita masuk ke bab tartilil Quran wa tahsinis sauti biha, yaitu mentartilkan Quran dan memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Jadi Nabi SAW ya, ketika membaca Al-Quran, dan beliau juga memerintahkan kita ketika membaca Al-Quran jangan sampai kita sama kayak baca waliyadzubillah Quran. Artinya gimana? Bacanya ya sudah, jalan aja, biasa saja, kayak baca buku. Tidak. Mungkin sebagian, ada beberapa teman, subhanallah, karena mungkin keseharian yang ngomong bahasa Arab, ya, orang Mesir. Jadi ketika baca Al-Quran, ya kadang ya biasa saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dan datar-datar saja dan tidak ada istilahnya pembagusan nada suara ketika membaca Al-Quran. Namun apa yang dimaksud dengan at-tartil di sini, kita masuk ke hadisnya terlebih dahulu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam kama amarahu Allah taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yurattilul Qur'ana tartila. Beliau membaca Al-Qur'an dengan tertil. La hadzan wala ajalatan. Enggak ngebut, enggak buru-buru. Artinya dengan apa? Dengan pelan-pelan. Ya, membaca Al-Qur'an itu yang afdal adalah dengan pelan-pelan. Bal qira'atan mufassaratan harfan. Bahkan beliau membaca dengan bacaan yang sangat jelas, huruf per hurufnya jelas. Jadi kalau seandainya kita bisa baca tulis Al-Qur'an, kita bisa apa itu namanya? Seakan-akan kita sedang didikte untuk menulis Al-Qur'an. Pelan-pelan sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf per hurufnya jelas. Hatta kana yurattilu surata, sampai-sampai dalam sebuah riwayat saking menghayatinya Nabi SAW ketika membaca Al-Qur'an, hatta takuna, sampai-sampai ayat yang dibacanya itu menjadi atwala minha, menjadi lebih panjang daripada surat yang lebih panjang darinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an, ya, saking pelannya itu lebih panjang daripada surat yang lebih panjang darinya. Maksudnya dibandingkan dengan kita. Ya, durasi atau tempo atau apa namanya kecepatan bacaan Nabi SAW. Kalau misalnya baca surat Al-Qari'ah misalnya, ya, itu saking pelannya beliau membaca surat Al-Qari'ah, saking perlahannya, saking dihayatinya, itu lebih panjang daripada kita baca misalnya Al-A'la, ya. Al-A'la, subhanallah. Nah, itu saking apa? Perlahannya Nabi SAW membaca Al-Quran. Jadi ini yang afdal. Ya, meskipun nanti ada dijelaskan ya cara membaca Al-Quran yang dibolehkan. Nah, tapi yang paling afdal adalah at-tartil. Wa kana yaqul, bahkan Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita untuk selalu membaca dan memperbanyak bacaan Al-Quran dengan sabda beliau, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan untuk sahibil Quran, ahli Al-Quran. Sahib artinya sahib, teman. Sahibul Quran, temannya Al-Quran, ya. Seseorang dikatakan fulan adalah temannya fulan, si A adalah temannya si B ketika kita lebih sering melihat si A dengan si B. Oh, ini kemana-mana berdua terus. Kalau ngaji sebelahan, beres ngaji ngobrol, berduaan lagi. Oh, ini teman ini. Karena selalu terlihat berdua, selalu bersama. Itu disebut dengan sahib. Ya. Maka yang dimaksud sahibul Quran di sini adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Meskipun sebagian pensyarah hadis, penjelas ulama yang memberikan penjelasan kepada hadis itu ada yang memaknai bahwa yang dimaksud adalah para hafizul Quran atau hamilul Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Dan ini lebih utama karena orang yang menghafal Al-Quran gak mungkin dia menghafal kecuali dia selalu bersama Al-Quran. Apa yang dikatakan kepada para ahli Al-Quran ini, iqra warattil. Nanti di akhirat ya, akan dikatakan kepada orang yang suka dan selalu membaca Al-Quran, iqra, baca, warattil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kau selalu membacanya di dunia. Subhanallah. Mungkin kalau anak sekolah ada nanti akhir semester atau mungkin akhir tahun atau mungkin di kelulusan, ya, ada semacam imtihan atau acara ujian Al-Quran, kenaikan tingkat dan seterusnya. Subhanallah, ini juga ada di akhirat. Siapa pesertanya? Kita semua. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya. Yang berhasil siapa? Yang selalu bersama Al-Quran. Yang berhasil siapa? Orang yang rajin menghafalkan Al-Quran, yang semangat untuk menambah hafalannya.
Meskipun ya, usia mungkin sudah tak muda lagi ya, tapi bismillah. Banyak orang yang mulai menghafal Al-Quran di umur 50, 60, 70 hatam, alhamdulillah. Alhamdulillah hatam. Dan ini motivasi untuk kita semua. Ini kalau boleh dibilang ini jalan pintas mendapatkan derajat yang tinggi kepada ya, surga yang derajatnya mungkin kita nggak bisa kita beli dengan haji, mungkin kita nggak bisa beli dengan umroh yang biayanya makin kesini makin naik lagi. Subhanallah. Ini kabar gembira buat orang-orang yang selalu ya, menjadikan Al-Quran sebagai temannya. Fa inna manzilaka, naik kau, fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya ya, level surgamu nanti itu berada di ayat terakhir yang kau baca. Mungkin awalnya dia dapat surga bawah, baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, naik satu level, Rahmanur Rahim, Maliki yaumiddin, terus sampai khatam, naik 7 derajat. Dia hafal apa lagi? Terus, Masya Allah. Bisa jadi ya, kita di masjid ini mungkin duduk bersama ya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua penduduk surga, amin. Bisa jadi surganya nggak sama. Masya Allah, yang muda-muda yang hafal Al-Quran bisa jadi di atas kita ya, kita nggak tahu. Nah, dan ini subhanallah ya, setiap satu ayat naik satu apa namanya derajat ya, lebih mewah lagi surganya terus sampai akhir ayat yang dia mampu baca. Nah, wa kana yamuddu qira'atahu inda harfil mad, dan Nabi SAW memanjangkan bacaannya di apa namanya di huruf-huruf mad. Tentu ini sesuai dengan apa namanya tajwid ya. Misalnya bismillah. Meskipun kalau kita lihat penulisan secara huruf Arab ya, Allah itu pendek saja, nggak ada huruf madnya. Tapi Nabi SAW ajarkan dibaca panjang. Bismillah ar-Rahman. Itu juga nggak ada madnya kalau kita tulis huruf Arab seperti biasa. Kalau di Al-Quran sudah ada tanda-tanda untuk membantu kita untuk memanjangkannya ya, alif kecil, Ar-Rahim, Nadir, dan seterusnya ya, Nabi SAW mengayunkan dan memanjangkan dan mengayunkan bacaan beliau di mad-mad tersebut atau bacaan panjang. Wa kana yaqifu ala ru'usil ay kama sabaqa bayanuhu. Dan Nabi SAW itu beliau konsisten selalu membaca berhentinya itu di akhir ayat. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, kadang-kadang ada yang suka baca nyambung ya. Lumazatinil ladzi, oh biar wah ini ana tahu nih cara bacanya kalau disambung gimana. Ya. Tapi itu bagus untuk diajarkan. Ya, tapi untuk belajar hukumnya ya, tapi kalau untuk praktek keseharian maka tetap waqaf. Fawailul lil musallin. Berhenti tidak? Berhenti. Ya, tapi maknanya belum sempurna Ustaz ya, dilanjut. Ya, jangan fawailul lil musallin Allahu akbar, jangan. Ya, tetap dilanjut tapi berhenti di akhir ayat. Dan subhanallah, wa kana ahyanan yurajji'u sautahu. Bahkan Nabi SAW ya, bukan hanya memanjangkan suara dan mengayunnya. Nabi SAW yurajji' itu menggetarkan suaranya. Gitu ya. Kama fa'ala yaumal fath, yauma fathi Makkah, sebagaimana Nabi SAW lakukan ketika Fathu Makkah terjadi. Ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, ya, Nabi SAW membaca surat Al-Fath, ya, juz 26 ya, Inna fatahna laka fatham mubina. Wa qad haka Abdullah ibn Mughaffal tarji'ahu hakadha. Abdullah ibn Mughaffal salah seorang sahabat yang waktu itu ya, ikut juga dalam penaklukan kota Makkah. Ya, Rasulullah SAW datang dari Madinah ya, dengan gagahnya beliau membawa 10.000 pasukan
Subhanallah. Itu penaklukan paling bersejarah dalam sejarah militer manapun. Kenapa? Karena bisa menaklukkan satu kota tanpa ada peperangan. Biasanya kalau orang sudah masuk jajah, menguasai kota, itu kota itu hancur lebur, ya, kayak kota mati. Makanya mungkin sering kita dengar ada istilah Bandung Lautan Api, kurang lebih seperti itu. Tapi subhanallah, Nabi SAW datang kasih tahu siapa yang berlindung di Ka'bah, di Baitul di Ka'bah, fahuwa amin. Siapa yang mau berlindung masuk rumahnya Abu Sufyan, padahal Abu Sufyan yang memimpin pasukan ketika perang Uhud, di mana di situ paman Nabi SAW Hamzah meninggal. Tapi lihat, bayangkan, ya, Nabi SAW melihat Abu Sufyan orang berpengaruh, ya, punya potensi baik, ya, kebutuhannya apa dia? Oh, dihormati. Kalau dia dihormati masuk Islam. Ya, Nabi SAW tahu karakter orang-orang di sekitar beliau, orang-orang yang beliau dakwahi, subhanallah. Maka beliau dengan ucapan beliau, yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Makanya ketika Fathu Mekah langsung Abu Sufyan masuk Islam. Dimaafkan oleh kaum muslim, dimaafkan, subhanallah. Padahal perang Uhud adalah perang yang paling menyakitkan untuk kaum muslimin. Cuma dibunuh, mutilasi. Tapi begitu masuk Islam, semua dosanya diampuni sama Allah dan semua kesalahannya dimaafkan sama kaum muslimin. Jadi kalau misalnya George Bush misalnya nih ya, yang punya banyak skandal militer dan lain sebagainya, masuk Islam, apa yang dilakukan kaum muslimin? Maafkan. Itu hebatnya kaum muslimin. Akhlak yang luar biasa. Nah, ketika Nabi SAW masuk ya, dan memaafkan, idhabu fa antumut tulaqa, udah pulang kalian, nggak apa-apa. Kalian bebas, kami nggak mau balas dendam sama kalian. Udah pulang semua. Kecuali ada memang beberapa penjahat perang. Nabi SAW tangkepin dan hukum. Maka Nabi SAW membaca surat Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina, yang mana surat ini turun sebelum terjadinya Fathu Makkah. Dan ini sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad SAW bahwa beliau pasti akan menguasai Mekah, akan menguasai kota Mekah. Padahal waktu itu Mekah sebagai pusat kekuatan bangsa Arab waktu itu, ya, dikuasai oleh suku terkuat bangsa Arab, Quraisy, yang kalau sekali ngomong itu kabilah-kabilah yang lain ikut. Nah, di sini Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Mughaffal, melakukan tarjih. Bagaimana contohnya? Misalnya ini akan terlihat di mad-mad yang cukup panjang. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbik. Terus, nah langsung aja ke ayatnya, ayat 3. Huwallazi, nah, seperti itu ya. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ya, ada getarannya. Ya, ada getarannya, dan ini disunahkan. Dan ini disunahkan kita memperbagus, ya, nada suara kita. Wa kana ya'muru bi tahsini sauti bil Qur'an. Bahkan Nabi SAW tidak hanya dengan perbuatan, namun Nabi SAW memerintahkannya secara lisan. Mungkin pernah kita singgung juga ya, bahwa sunnah ajaran Nabi SAW yang beliau perbuat ya mesti kita ikuti. Namun kalau yang sudah diucapkan ini lebih ditekankan lagi. Ya, derajatnya lebih, sunnah qauliyah itu lebih tinggi daripada sunnah fi'liyah. Ya, hadis yang diucapkan sama Nabi SAW derajatnya lebih tinggi daripada hadis yang hanya sekedar perbuatan Nabi Muhammad SAW, karena terkadang yang beliau perbuat itu khusus untuk beliau. Nah, tapi kalau sudah perintahkan berarti tidak hanya untuk beliau namun untuk kita umatnya.
Fayaqul zayyinul Qur'ana bi aswatikum, perindahlah Al-Qur'an dengan suara kalian. Kita diperintahkan ketika membaca Al-Qur'an ya, dengan memperindah suara kita. Suara saya fals tuh. Nah, berusaha. Berusaha. Fa inna as-sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan. Karena sesuatu suara yang indah itu akan memperindah Al-Qur'an. Sehingga orang yang mendengarnya pun tertarik. Orang yang mendengarnya pun tertarik. Jangan sampai orang kurang suka mendengar Al-Qur'an. Karena apa? Karena kita kaum muslimin kurang semangat dalam apa? Dalam memperindah bacaan Al-Qur'an kita, sehingga apa? Nyari suara-suara yang kayaknya lebih indah dari Al-Qur'an, dangdutan lah, apa segala macam misalnya. Nah, ini jangan sampai ya, kita lebih suka selain suara-suara, lantunan-lantunan selain Al-Qur'an daripada Al-Qur'an. Wa yaqul inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an, dan subhanallah, bagaimana cara kita memperindah suara Al-Qur'an kita. Maka di antara cirinya, kata Nabi SAW, orang yang paling indah Al-Quran, paling indah suaranya dalam membaca Al-Quran, alladzi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhshallah. Kalau kita dengar dia membaca Al-Quran, maka kita mengira bahwa ini orang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara yang syahdu, suara yang membuat kita juga ingin ikut menangis. Ya. Subhanallah, ini adalah salah satu tanda atau nada yang sebaiknya kita gunakan dalam membaca Al-Quran. Wa kana ya'muru bit-taghanni bil-Quran. Bahkan Nabi SAW secara tegas memerintahkan untuk mengiramakan Al-Quran. Ta'allamu kitab Allah. Kata Nabi SAW, belajarlah kita Al-Quran. Wajib kita belajar Al-Quran. Habata, disambung dan seterusnya. Bagaimana cara mengucap a, ba, ta, abata, enggak gitu juga. Yang mungkin lidah kita terlalu medok, ya, kita sesuaikan dengan cara baca orang Arab. Kenapa orang Arab? Karena Nabi SAW orang Arab. Nah, wa ta'ahaduhu, dan sering-seringlah kita bersama Al-Quran, konsisten dengan Al-Quran. Waqtanu, perhatikan Al-Quran, kita punya perhatian khusus terhadap Al-Quran. Wa taghannau bih, dan lantunkan atau iramakan bacaan kalian dengan Al-Quran. Nah, subhanallah, fa walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Fahuwa asyaddu tafallutan, yang namanya Al-Quran itu lebih gampang lepas, minal makhad fil iqali, daripada onta yang diikat. Mungkin bagi antum yang udah pernah umrah atau haji barangkali pernah main ke kandang unta. Itu biasa kalau malam peternak unta itu, supaya untanya nggak kabur, terutama unta-unta yang lagi bunting, itu kakinya diikat. Ikatnya itu seperti ini, Afwan. Ikat. Lepas. Gitu ya. Jadi seperti itu ngikatnya. Bukan diikat ke tiang, bukan. Tapi seperti ini. Dilipat kemudian diikat, dan itu gampang sekali lepas. Subhanallah, itu penjaga ternaknya itu semalam bisa bolak-balik ngecek itu, biar ini onta nggak kabur. Maka subhanallah, yang namanya Al-Quran lebih gampang lepas daripada hal tersebut. Makanya jangan heran kalau Ustaz ana ngafalin satu halaman, pindah ke halaman kedua, kok halaman yang pertama udah nggak tahu kemana ini. Kayak ngulang lagi. Ya memang seperti itu. Harus apa? Ta'ahud.
Harus terus kita continue sama Al-Quran terus-terusan. Harus ada jadwal, waktu nubiah. Kita punya perhatian khusus sama Al-Quran. Kalau kita punya perhatian khusus sama pendidikan, kita sekolah dari jam berapa? Katakan jam 7 sampai siang deh. Kan kita punya jadwal tuh. Sama Al-Quran punya jadwal tidak kita? Kerja, kan kita perhatian dengan rezeki kita nih. Saya pokoknya kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Buka toko dari jam sekian sampai jam sekian. Baca Al-Quran, nggak tahu tuh dari jam sekian sampai jam berapa itu. Berarti kita belum punya perhatian dengan Al-Quran. Subhanallah. Seringnya kita baca Al-Quran itu nunggu waktu sisa. Nunggu waktu apa? Sisa. Nunggu sempat, nggak akan sempat. Subhanallah, nggak akan sempat. Percaya sama anak, nggak akan sempat. Harus dipaksa. Harus dipaksa. Nggak bisa enggak. Dan terkadang kalau misalnya kita belum percaya dengan diri kita untuk merutinkan seperti itu, ya ikutkan kita dengan program-program tertentu, misalnya les online Quran. Ya. Kalau nggak setiap hari, sepekan berapa kali. Banyak, subhanallah. Dimudahkan kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang seperti itu nanti bisa mandiri. Mancingnya seperti itu. Atau mungkin kita orang tua, kita bikin program di rumah. Pokoknya nggak ada HP habis maghrib misalnya, sampai isya nggak ada HP, nggak ada TV, nggak ada apa-apa. Ngapain Bi? Ngapain Umi? Baca Al-Quran. Subhanallah. Karena yang namanya Al-Quran memang seperti itu, gampang lepas, dihafal, gampang dihafal betul, tapi gampang lepas juga. Dan kita itu tadi ya, kalau kita nggak memaksakan diri kita untuk membaca Al-Quran, nggak akan sempat. Ya, kita harus memaksakan, subhanallah. Nah, wa yaqul laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan termasuk di antara kami orang yang tidak mengiramakan Al-Qur'an. Ya, jadi suaranya datar kayak baca biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Enggak seperti itu juga. Nah, jadi harus dilantunkan. Dan ini sunnah, sekali lagi sunnah. Dan bahkan Nabi SAW juga menyampaikan ma'adzinallahu li syai'in. Tidaklah Allah mendengar. Adzina di sini bukan artinya mengizinkan, tapi artinya adzina, mendengarkan. Makanya disebut dengan azan karena sesuatu untuk diperdengarkan. Ma'adzina Allah tidak mendengar satu hal pun, tidak mendengarkan, menyimak satu hal pun. Ma'adzina li nabiyyin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyimak seorang nabi yataghanna bil Qur'an, yang dia melantunkan bacaan dengan Al-Qur'an. Artinya Allah enggak pernah seperhatian dengan suatu suara seperti suara seorang nabi yang membaca Al-Qur'an dengan irama tadi. Nah, di sini ada dua hal terkumpul. Kenapa saking Allah Subhanahu wa taala sukanya dengan suara ini? Yang pertama, karena itu yang membaca adalah seorang nabi. Maka bacaannya tentu dengan benar-benar menghayati, mentadaburi. Yang kedua, ya, karena yang dibaca adalah Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak, ya, kalaupun kita nggak dapat sifat yang pertama, walaupun kita nggak dapat sifat yang pertama, kita bukan nabi, paling tidak kita dapat sifat yang kedua. Suara kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Senang luar biasa. Ya. Nah. Wa qali Abi Musa al-Asy'ari, bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ini beliau juga salah seorang sahabat ya, yang terkenal dengan suara yang paling indah di antara sahabat-sahabat yang lainnya. La ra'aitani wa ana astami'u bi qira'atikal bariha. Ya Abu Musa, kalau seandainya kau tahu aku ada di dekatmu ketika kau baca Al-Qur'an, kalau andai kau tahu, kau melihatku, ya. Laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud.
sesungguhnya kau telah diberikan seruling di antara seruling-serulingnya keluarga Daud. Apa maksudnya seruling? Bukan seruling alat musik yang ditiup, itu bukan maksudnya. Maksudnya adalah suara indah. Suara indah yang Allah Subhanahu wa taala berkati suara tersebut kepada keluarga Nabi Daud, karena keluarga Nabi Daud, Sulaiman, ya, dan juga keturunan-keturunannya, mereka adalah orang-orang yang kalau sudah ngaji, subhanallah, yusabbihna wat tayr, bahkan gunung-gunung dan juga burung-burung, ya, ikut menyimak, ya, saking merdunya suara Nabi Daud, subhanallah. Istilah kata, burung aja minder, ya, burung aja minder dengar suaranya Nabi Daud ketika berbicara. Tuh, pagi-pagi sering kita dengar ya, burung indah kicau, apalagi yang suka pelihara burung, kadang subhanallah suaranya unik-unik kan gitu. Ya. Kalau Nabi Daud baca, diam semuanya, ya, diam semuanya. Nah, dan ini Abu Musa al-Asy'ari. Maka kata Abu Musa apa? Qala Abu Musa law alimtu makanak lahabbartu laka. Ya, kalau seandainya aku tahu ya Rasulullah kau ada di situ, tentu aku akan lebih baguskan lagi suaraku ya Rasulullah. Ya. Artinya memang di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah SAW ini suasananya seperti itu, bagus-bagusan suara dengan Al-Quran. Ya. Itu memang suasana, ya, di antara kehidupan para sahabat seperti itu, subhanallah. Dan untuk membaca Al-Quran ini, ya, tadi kita sudah bahas bahwasanya membacanya dengan tartil, ya. Namun makna tartil, ya, tidak artinya yang bagus adalah tadi membaca dengan perlahan, ya. Dalam ilmu qiraah, ilmu bacaan, ada 3 riwayat, ya, bacaan Nabi SAW dan juga para sahabat, ya, kecepatannya itu ada 3 dan semuanya tartil. Karena makna tartil adalah memberikan, ya, i'ta'u kullu harfin haqqahu wa mustahaqqahu, ya, memberikan semua huruf hak aslinya dan juga hak tambahannya, ya, hak aslinya dan hak tambahannya, ya. Misalnya huruf hamzah, dia punya sifat apa aja, ya. Misalnya dia jahar, misalnya dia syiddah, kan gitu ya, dia suaranya tertahan dan juga anginnya tertahan. Makanya kalau kita berhenti waqaf di huruf hamzah, mati bener-bener suara, stop, dan juga angin juga stop. May yasha, bukan may yasha. Nah, itu berarti kita belum memberikan hak. Kan seringnya kan seperti itu, suka meleset-meleset, penting, subhanallah. Ya. Kita kan biasa dengar ya, orang baca Quran itu hitungannya bukan sekali duduk dapat pahala, bukan, per huruf dapat satu pahala dikali 10, satu huruf berarti 10 pahala. Tapi bacaan yang seperti apa? Bacaan yang seperti apa? Nah, ini yang pertama, ada yang namanya at-tahqiq. At-tahqiq yaitu membaca Al-Quran dengan sangat perlahan. Dengan sangat perlahan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini tahqiq, namanya apa? Tahqiq. Bacaan paling lambat. Tapi juga harus pas. Nggak kita baca pelan tapi salah. Kul, biar keren, kul. Padahal kul artinya makanlah. Beda. Kul huwal, nggak gitu. Kelihatannya keren tapi malah melo ya, agak. Nah, tapi harus pas juga. Jadi kecepatan itu, ya, boleh pelan, tapi ketepatannya juga harus pas. Nah, qul huwallahu ahad,
Dan panjang pendeknya juga pas. Jangan sampai kita maunya pelan tapi malah memanjangkan yang harusnya enggak terlalu panjang. Qul huwallahu ahad. Enggak gitu. Itu salah juga. Nah, itu namanya tahqiq. Ada yang namanya lebih cepat, yaitu at-tadwir. At-tadwir, karena tadwir itu arti aslinya adalah berputar, artinya cepat ya. Namun juga ketika kita membaca tadwir, kita harus memperhatikan juga itu namanya makharij, huruf, tajwidnya. Kita berikan semua huruf itu hak-haknya, baik hak aslinya atau hak tambahan secara ilmu tajwid. Itu kurang lebih bacanya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Agak cepat ya. Nah, dan yang tengah-tengah, nah, ini disebut dengan qiraah al-hadar. Al-hadar pertengahan antara at-tahqiq dengan at-tadwir. Nah, ini biasa, kayak biasa kita dengar imam kita baca ya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tengah-tengah, nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan juga. Biasanya ya kalau para ahli Quran membaca dengan tahqiq pelan-pelan sekali, itu mungkin yang kita sering dengar di kalau sore-sore itu ya, murotal disetel, itu tahqiq biasanya ketika ta'lim, ketika belajar Al-Quran, supaya bisa benar-benar si murid itu mendengar huruf per hurufnya pas, huruf per hurufnya pas. Nah, adapun at-tadwir tadi itu kita bisa bacakan ketika sholat. Ketika sholat itu bisa kita bacakan dengan tadwir. Adapun bukan tadwir, al-hadar yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah biasa kita mungkin bisa gunakan untuk sholat. Adapun at-tadwir ya, ini biasa dibaca oleh para penghafal Al-Quran. Karena dia harus mengulang satu halaman itu 10, 20, 40 paling tidak kan. Biar kalau yang bagus ya 40 konsentrasi ya, itu gak akan lupa itu. Gak usah dihafal, dibaca aja 40. Ya, mungkin agak cepat itu bacanya. Karena kalau pelan, subhanallah, itu dari subuh sampai zuhur mungkin baru selesai. Nah, jadi itu seperti itu. Boleh dengan tadwir. Dan kita diperintahkan untuk memperbanyak bacaan kita dengan Al-Quran. Namun perhatikan juga ya, tadi tiga-tiganya juga tartil ya, dengan memperhatikan ya bagaimana kita bukan hanya kecepatan namun ketepatan. Dan subhanallah banyak sekali hadits ya, bahkan Quran yang memotivasi kita ya, untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan tidak hanya membaca, menghayati juga. Subhanallah. Tadi di hadis disebutkan bagaimana seseorang itu membaca Al-Quran dengan baik. Bahwa kalau ketika kita mendengar suaranya, kita merasa dia yang membaca itu takut, Allah Subhanahu wa ta'ala itu bacaan yang baik. Artinya apa? Kalau kita mau membaca, maka baca dengan seperti kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudah berapa kali kita nangis gara-gara baca Al-Quran? Yang ada dulu zaman disuruh ngaji, subhanallah, nangis disuruh baca Al-Quran, nangis. Belum baca, udah nangis, subhanallah. Tapi nangisnya beda. La haula wala quwata illa billah. Sudah seberapa sering kita nangis karena membaca Al-Quran? Ini perlu kita renungi, betul? Atau mungkin terlalu jauh, sudah berapa sering? Kapan terakhir kali kita menangis membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran?
Kapan? Semalam? Kemarin malam? 2 hari yang lalu? Subhanallah. Seberapa kerasnya hati kita? Seberapa kerasnya hati kita? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid, yang hafid boleh mengkoreksi. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah datang waktunya untuk orang-orang yang beriman, hati mereka khusyuk ketika berzikir kepada Allah, dan afdhalul dzikir Al-Qur'an. Wa ma nazala minal haqq, dan ketika ada hidayah, kebenaran, ajaran Nabi SAW yang lurus datang kepada dia, kapan dia mau mengkhusyukkan hatinya? Sudah masuk isya ya? Nah, subhanallah. Dan ayat ini kalau kita tahu, itu yang menghancurkan kebesaran dan kesombongan hati seorang penjahat besar bernama Fudail bin Iyad, ya, kriminal besar, sampai-sampai dia taubat karena mendengar ayat ini. Dan ketika dia taubat, dia sembunyi di sebuah tempat, lalu ada orang yang lewat. Kamu tahu nggak? Kita jangan berhenti di sini. Kenapa? Biasanya Fudail itu ngumpet di sini. Terus kenapa? Hati-hati, gak selamat kamu. Subhanallah, nangis Fudail di situ. Saya terkenal, tapi bukan dengan kebaikan saya, tapi dengan keburukan saya. Waliyadzubillah. Sekeras itu pun bisa luluh dengan ayat Al-Quran. Kapan hati kita mendapatkan momen-momen seperti Fudail bin Iyad? Nah, hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Nah, dua pembahasan ya. Ini pembahasan pendek. Yang berikutnya adalah al-fathu 'ala al-imam. Al-fathu 'ala al-imam artinya membantu atau membetulkan bacaan imam, membetulkan bacaan imam. Wasanna sallallahu alaihi wasallam al-fatha 'ala al-imami idza lubisat 'alaihi al-qira'ah. Dan disunahkan untuk membantu membenarkan bacaan imam atau membantu ketika imam lupa, ya, idza lubisat 'alaihi al-qira'ah, ketika imam salah atau bingung dalam membaca Al-Qur'an. Faqad shalla salatan, dan Nabi SAW pernah suatu ketika membaca salat, faqara'a fiha, kemudian Nabi SAW membaca setelah surat Al-Fatihah, falubisa alaihi, maka Nabi SAW pun lubisa alaihi, tertutup buat beliau, artinya beliau tidak bisa melanjutkan ya bacaannya karena benar-benar lupa. Dan Nabi SAW manusia, Nabi SAW manusia, punya sifat lupa. Nah, sifat lupa ini buat manusia sebuah kewajaran dan kenikmatan juga. Subhanallah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala enggak beri kita sifat lupa, betapa banyak ya hal-hal yang menyedihkan dalam kehidupan kita, mungkin kita nggak bisa hidup tenang. Allah Subhanahu wa taala berikan kita sifat lupa, namun jangan sampai yang kita lupakan adalah hal-hal yang baik. Nah, ini harus kita kontrol juga. Falamman sarafa, ya, maka tatkala beliau insarafa, beranjak, maksudnya insarafa di sini bukan beliau pergi ya. Maksudnya beliau salam, maka ketika beliau salam dan beliau menghadap jamaah. Beliau menghadap jamaah, dan ini disunnahkan untuk imam setelah salam ya untuk berputar, ya, memutar badannya ke arah kanan, ya, ke arah kanan berarti begini ya, ya, ke arah kanan, kemudian menghadap jamaah. Ini sunnah, jadi tidak mempertahankan posisinya menghadap kiblat, tapi berputar.
hatta sarafa, kemudian beliau berpaling, artinya selesai dari salat dan menghadap jamaah. Maka bertanya salah satu sahabat ahli Quran, ya, yang kalau seandainya beliau baca Al-Quran, itu malaikat itu rebutan pengen dengerin suara beliau saking luar biasanya. Nah, yaitu Ubay bin Ka'ab, "Shalaita ma'ana?" Ubay, tadi kamu ikut salat? Ya, "Naam." Ya. Qala ma mana'aka? Ya, kenapa enggak antaftaha alayya? Antaftaha alayya, untuk membantu bacaanku. Ya. Karena Nabi SAW merasa tidak bisa melanjutkan, ya, kemudian sahabat khawatir, ya, karena ada larangan membaca di belakang imam, kan begitu. Tapi untuk hal yang seperti ini dibolehkan. Nah, siapa yang berhak? Yang berhak adalah yang dekat dengan imam. Ya. Kalau tidak ada, baru yang seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai imam salah, ya, satu masjid yang membetulkan, itu nanti nggak jelas, nggak kedengeran jelas. Sama, subhanallah, suatu ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau pernah cerita, beliau pernah safar singgah di suatu masjid untuk sholat, karena penampilan beliau, ya, pakai jubah sorban, dan masya Allah, ya, penampilan seorang pendakwah, tapi nggak ada yang kenal sama beliau waktu itu di situ, low profile, masya Allah. Suatu ketika akhirnya beliau sama orang-orang setempat, silakan Syekh jadi imam. Subhanallah, beliau jadi imam, baca surat-surat, ana lupa beliau baca surat apa, tapi surat-surat pendek, juz amma, yang secara umum jamaah pada hafal. Subhanallah, beliau salah, satu masjid betulin bacaan beliau. Satu masjid betulin bacaan beliau. Ya, katakanlah misalnya idza zulzilat, misalnya idza zulzilatil ardh, nggak jelas. Nah, akhirnya setelah itu, ya, beliau ketika kajian seperti ini menceritakan hal tersebut, dan beliau menasehati jamaah supaya ketika mau membetulkan imam, jangan serentak, jangan, saya ingat itu lanjutannya apa, saya bisa, bukan untuk aju kebisaan, bukan untuk unjuk kemampuan, bukan, ya, tapi tujuannya adalah supaya imam bisa melanjutkan. Jadi kita fokus kepada tujuan, nggak perlu semua, ya, cukup yang dekat saja, supaya imam bisa dengar jelas. Kalau yang dekat nggak bisa, imam masih bingung lanjutannya apa, maka yang jauh boleh, Nah, jadi seperti itu adabnya. Dan subhanallah, yang sebelum kita masuk ke gerakan ruku', qala lahu Utsman bin Abil As, ya, seorang sahabat bernama Utsman bin Abil As bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati." Sesungguhnya setan telah menggangguku antara diriku dan juga salatku dan bacaanku. Aku merasa terganggu ya Rasulullah, gak bisa khusyuk. Kenapa ya? Baca itu baca mulutnya baca, tapi loh kok tiba-tiba udah selesai suratnya. Artinya, ya, dia baca tanpa menghayati, ada setan. Dan setannya subhanallah ini ada namanya. Setan khusus untuk sholat ada namanya. Nanti kita nggak usah kenalan ya, tahu nama aja. Nah, tahu nama aja. Nah, yalbisuha alayya, membuat hafalanku ini kacau. Qala Rasulullah SAW, dzalika syaitanun. Itu yang ganggu kau itu waktu sholat, namanya itu adalah setan. Yuqalu lahu, yang bernama, ya, banyak yang baca khunzub, ya, di beberapa riwayat Syekh Albani, ya, meriwayat dengan harakat khanzab. Dengan harakat apa? Khanzab, khinzib, khunzub. Nah, disebutkan dengan tiga-tiganya, ya, khanzab, khinzib atau khunzub. Ini nama setannya. Tolong ini nama jangan dipakai buat nama anak ya. Keren saat khunzub. Nah, ini nama setan, ya, nggak boleh. Fa idza ahsastahu, kalau kau merasakan kehadirannya, fata'awwad billahi minhu, maka minta perlindungan kepada Allah darinya.
Allahumma a'idni min khunzab atau khunzub atau khinzib, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bisa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, bisa. Naam. Watful 'ala yasarika thalathan, dan meludahlah ke kiri 3 kali. Nah, ini maksud meludahnya bagaimana? Meludahnya adalah bukan meludahkan dahak, ya. Nah, meludahkan liur saja. Ah, seperti itu. Itu namanya at-tafal. Itu yang disebut dengan at-tafal. Nah, kemana? Ke kiri. Ke kiri 3 kali. Ya, dilakukan 3 kali. Qala, ya, dan sahabat Utsman bin Abil As ini, beliau ketika meriwayatkan hadis ini, dan subhanallah kata beliau, pengalaman saya, ya, fa'altu dzalika, aku lakukan sunnah ini, fa'adhabahullahu anni, Allah hilangkan itu setan. Jadi khusyuk lagi. Dan ini sunnah. Namun ya dilakukan, tentu saja hindari jangan sampai kena jamaah sebelah. Enggak, jangan, ya. Nah, disunahkan. Ini disunahkan. Nah, kalau misalnya ada jamaah di sebelah, dia nggak tahu sunnah yang seperti ini, dan takut, ya, malah terjadi fitnah atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka isti'adzah cukup. Isti'adzah. Dan meludahnya ke kiri, nggak boleh ke depan. Meludah ke kiblat itu dilarang. Meludah ke kiblat itu dilarang. Nah, taib. Fa'adhabahu Allahu anni. Jadi subhanallah, ini setan luar biasa. Bahkan dulu sempat ikut kajian, ada seorang syekh namanya Syekh Syuja' al-Haqbani, kata beliau itu bahkan subhanallah, ya, si Khunzab ini dia suka membikin orang itu seakan-akan dia merasa kentut. Bahkan dia letakkan, mohon maaf, ya, jarinya itu di lubang itu biar kelasa kayak kita kentut itu. Sebegitunya dia berusaha, ya, supaya kita nggak khusyuk dalam sholat, ya. Maka ya, kekhusyuan dalam sholat itu memang hal yang pantas untuk kita perjuangkan, ya. Jangan sampai ya kita sholat, loh tiba-tiba imam salam, kok udah selesai aja. Nah, ini sholat kita nggak benar berarti, ya, sholat kita nggak benar. Nah, wallahu ta'ala a'la wa alam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita belajar ini benar-benar bisa kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya tinggal lewat, tidak hanya datang untuk bersua, namun untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari hadis-hadis Nabi SAW tentang salat ini. Insyaallah nanti pertemuan depan kita sudah masuk pembahasan ruku'. Nah, barangkali itu, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Al-Qiyamah. Nah, Kalau menjelaskan surat ayatnya, ayat 16, 17, 18. La tukhrik bihi lisanaka litahjala bih. Terus yang ayat ke-17-nya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Yang ke-18-nya, faida qara'nahu fatabi' qur'ana. Artinya jangan engkau gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. nah. Yang ke-17-nya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Yang ke-18, apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Nah, itu Ustaz, tolong dijelaskan, Ustaz. Nah, Masya Allah, ini penjelasan tentang cara membaca Al-Quran, ya, karena Nabi SAW, sebab turunnya ayat ini, sebab nuzulnya, Nabi SAW ketika setoran hafalan Al-Quran dengan Jibril, luar biasa. Nabi Muhammad SAW guru Qurannya adalah Jibril. Siapa guru Quran kita? Nggak tahu, Ustaz. Nggak ngaji kita, musibah. Nah, kita ketika Nabi SAW membaca Al-Quran dengan Jibril, Nabi SAW sempat terburu-buru setorannya. Sempat apa? Terburu-buru setorannya. Maka turunlah ayat ini, ya. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan lisanmu karena ingin buru-buru menguasai Al-Quran cepat-cepat.
Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya ya urusan jam'ahu wa qur'ana, pengumpulan Al-Qur'an, diterjemahkan apa itu ayat berikutnya? Jam'ahu wa qur'ana. Karena hendak cepat-cepat menguasainya. Naam, ayat setelahnya. Ayat 17-nya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Naam, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang akan mengumpulkan, ya, artinya kami akan mudahkan, enggak usah buru-buru untuk menguasai Al-Qur'an. Insyaallah bisa, ya. Wa qur'ana, kami juga nanti akan bacakan kepada engkau, ya, karena khawatir Nabi SAW kalau nggak cepat-cepat hilang, karena Nabi SAW menghafal nggak dengan apa? Nggak dengan tulisan. Nabi SAW menghafal dengan mendengar. Nah, dan ini teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah, apabila kami telah selesai membaca, ikuti bacaannya. Karena Nabi SAW belajar Al-Quran dengan Jibril dengan cara metode talqin, ya, didikte. Kalau sudah selesai baru dibaca. Jangan seperti fa'idha belum selesai bacanya udah diikuti, ya, biar cepat-cepat. Enggak, jangan, selesaikan dulu. Jibril selesai baca sampai akhir ayat, kemudian barulah Nabi SAW membaca ayat tersebut, ya, membaca ayat tersebut. Jadi tunggu sampai selesai, itu metode talqin. Nah, tsumma inna alaina bayana, dan kamilah yang bertanggung jawab atas nanti untuk penjelasan atau memberikan pembelajaran tentang makna-makna ayat tersebut, ya, kepada Nabi Muhammad SAW diajarkan lewat Jibril, lewat wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja ini menunjukkan bahwa afdal, ya, tadi yang tahqiq, kemudian tadwir, kemudian hadar, ya, yang tengah-tengah itu, maka yang afdal, memang betul yang afdal adalah kita membaca Al-Quran dengan perlahan sambil menghayati. Namun bukan berarti itu hanya itu yang boleh, ya, bukan berarti hanya itu yang boleh, karena ayat ini ada sebab nuzulnya. Ada sebab nuzulnya, yaitu tadi Nabi SAW buru-buru mengikuti bacaan Jibril, ya, karena padahal belum selesai. Harusnya selesai dulu baru diikuti. Nah, wallahu taala ala wa alam. Jadi ini tidak bertentangan dengan pembagian bacaan tadi, bahwa bacaan Al-Qur'an bisa pelan sekali, sedang, ataupun cepat. Yang diperhatikan adalah bukan hanya kecepatan namun ketepatan. Karena zaman Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mulai menggalakkan salat tarawih, beliau bagi itu, ya, kalau misalnya salatnya imamnya bacaannya pelan, itu jumlah ayatnya disedikitkan. Kalau jumlahnya sedang, maka ayatnya ditambah. Kalau bacaannya cepat, ditambah lebih banyak lagi, 100 misalnya. Ya, kalau misalnya pelan cuma dikasih katakanlah 50 ayat, kalau sedang 70, kalau cepat kasih 100 ayat dalam satu rakaat, dalam satu kali berdiri. Dan itu terjadi zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Artinya apa? Artinya memang bacaan itu kecepatannya boleh bertingkat-tingkat, ya, meskipun yang afdal tadi, ya, bacaan perlahan dengan tadabbur dan memperhatikan ketepatan bacaan itu juga harus diperhatikan. Jadi tidak bertentangan, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu taala ala wa alam. Ini satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau merutinkan membaca Al-Quran setiap sholat fardu minimal 1 halaman, tapi melalui HP karena sulit dengan mushaf, dikarenakan gangguan penglihatan, dan membaca dengan suara pelan? Hadza jamil. Masya Allah, ini bagus, ya. Bagaimana kalau misalnya kita merutinkan amalan, ya, misalnya membaca Al-Quran setelah sholat fardu, ya, ini dibolehkan. Mau membaca Al-Quran, memang khilaf di antara para ulama, apakah dengan hafalan lebih afdol ataukah dengan mushaf. Apakah dengan mushaf lebih afdol atau dengan HP misalnya, seperti itu. Pada intinya ketika membaca dengan cara apapun itu,
itu cara yang paling cocok untuk kita bisa lebih nyaman membaca Al-Qur'annya, itu yang paling afdol. Maka nggak bisa disamaratakan. Ada orang yang kalau bacanya tanpa melihat jadi lebih menghayati. Ada orang yang membacanya dengan mushaf itu justru lebih bisa fokus. Ya, soalnya matanya nggak kemana-mana. Nah, ada yang mungkin tadi ya kalau pakai Al-Qur'an kadang redup, kalau pakai HP kan dia yang keluar cahayanya kan. Nah, maka silahkan. Nah, kalau misalnya ada khawatir, misalnya, Ustaz nih kalau kita merutinkan setelah sholat, bukankah itu nanti takutnya jadi bid'ah, Ustaz gimana? Nah, pengertian bid'ah ya. Kalau kita lihat lagi di antara ta'rif atau pengertian atau definisi yang digariskan oleh para ulama, ada salah satu kriteria bid'ah adalah apa? Yuqsadu bihi al-mubalaghah fi taqarrubi ila Allah. Dimaksudkan dengan cara tersebut untuk menambah poin dalam mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau kita meyakini bahwa membaca Al-Quran setelah sholat itu lebih afdol, lebih tinggi pahalanya, lebih besar pahalanya daripada di waktu-waktu yang lain, ini yang bermasalah. Karena masalah besar kecilnya pahala yang menentukan siapa? Kita, bukan Allah. Ya. Jadi kalau kita misalnya merutinkan suatu amalan ya di waktu-waktu tertentu, tapi kita nggak meyakini bahwa ya untuk memudahkan saja, tidak meyakini bahwa ketika kita merutinkan hal tersebut ini lebih afdol dan seterusnya, ya maka nggak masalah. Belajar di masjid sama di sekolah misalnya. Ya. Di zaman Nabi ada nggak pakai kelas, pakai bangku kursi belajarnya? Di masjid kan? Duduk kan? Oh bid'ah Ustaz. Bikin sekolah. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan enggak, pahalanya lebih tinggi, lebih besar belajar di kelas, itu baru tuh bermasalah. Tapi kalau nggak ada, atau bahkan malah dia lebih afdol di sini tetap. Nah, cuman untuk kenyamanan ya, supaya lebih teratur di kelas, nggak masalah, ya, nggak masalah. Jadi kapan kita mengkhususkan suatu ibadah bisa sampai masuk ke dalam larangan membuat ibadah atau tata cara melakukan ibadah baru, kalau kita menyatakan bahwa itu adalah suatu keharusan atau kita meyakini ya itu punya pahala lebih. Oh ini kalau bagusnya kalau setelah sholat itu ya baca Quran. Nah, ini yang bermasalah. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang seperti itu ya, hanya ini enak lagi mood baca Al-Quran setiap sholat biar ngatur waktunya gampang, maka ini ya nggak masalah. Alhamdulillah. Jadi silahkan dengan suara pelan juga boleh ya. Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis shadaqah. Orang yang menjaharkan Qur'annya seperti orang yang menjaharkan sedekahnya. Orang yang melantangkan Qur'annya seperti orang yang mengumumkan sedekahnya. Sedangkan orang yang menyembunyikan bacaannya dengan Al-Qur'an seperti orang menyembunyikan sedekahnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.